Halo teman-teman semua. Jadi aku mau cerita. Lupa, belum kenalan ya. Namaku R dan di sini aku sih mau cerita yang biasa aja sih. Mungkin kalian yang lagi merasa gagal ataupun merasa udah melakukan sesuatu tapi kok gak ada hasil. Ya, mari kita berkeluh kesah bersama. Aku pun merasain yang sama ya kayak gitu. Maksudnya pernah di suatu ketika baru kemarin malah ngerasa bahwa ya kehidupan kok gagal, usahaku gagal dan banyak-banyak faktor yang mempengaruhi gitu kan. Padahal kita tahu kita itu berusaha untuk berhasil kan. Cuman terkadang kegagalan itu nggak bisa dihindari. Cemas, kepikiran, overthinking, gak nyenyak tidur, mungkin juga makan juga gak terlalu nafsu ya. Memang itu menurutku hal yang wajar karena kita ada beban psikologis gitu. Ya, apa ya? Hal itu akan terus kita hadapin, ya nggak sih? Menurutku kita juga harus berpikir seperti kedepannya. Maksudnya ketika kita sekarang ini merasa stres, merasa harus bisa dan lain sebagainya dan kita gagal dan kita tidak melakukan apa-apa untuk itu, lah terus apa gunanya? Kita nggak akan menghasilkan apapun. Hidup itu kan terus berjalan. Hidup terus berjalan, waktu juga terus berjalan, kita juga akan menua. Aku nggak berhak mengatakan untuk menasihati, cuman ya aku ngalamin sendiri sih atas apa yang aku nggak bisa aku usahain saat ini gitu loh. Dan mungkin jalan yang terbaik ya tetap lanjutin aja gitu, walaupun itu perih, walaupun itu sakit, tapi tetap dilanjutin. Ada seseorang yang ngomong, mungkin Om Deddy Corbuzier yang ngomong bahwa ya sebenarnya banyak orang yang gagal karena mencoba. Sebenarnya problemnya bukan gagal untuk mencoba, tetapi gagalnya itu kenapa dia nggak berhasil. Sekilas sih perkataan ini membangkitkan semangat, tapi juga aku pikir-pikir lagi, itu adalah kata-kata yang berat, dimana kita harus menemukan suatu masalah dan harus melampaui masalah itu, dalam artian harus menyelesaikan masalah itu. Itu gak mudah, kita harus berpikir, apalagi yang buat yang udah kerja ya, ataupun yang kuliah, gak apa-apa sih, semuanya mempunyai masalah di bidang kerjaan maupun di bidang perkuliahan. Mungkin ya kita harus ngadepin itu aja. Ya aku belum selesai sih untuk masalahku ini, belum selesai, cuman ada hal yang berubah, yaitu tetap untuk terus berusaha, tetap untuk mencari solusi. Ya itu sakit sih, itu bingung sih, cemas, tapi seiring dengan berjalannya waktu kita akan bisa kok untuk menjalani dengan pikiran yang lebih baik gitu. Ya banyak yang motivasi ngomong jangan menyerah gitu. Jangan menyerah. Itu seperti basi ya untuk kita dengerin.
aku gak nyalain motivatornya sih, cuman ketika kita menerapkan hal itu nggak realitas aja gitu. Jangan menyerah. Buat apa kita jangan menyerah gitu? Apa esensinya? Kita kan capek dan lain sebagainya. Menurutku capek, stres gitu ya udah, capek dan stres itu dijalani aja tapi seperlunya. Ada kalanya kita membatasi hal itu manusiawi. Kita mungkin ada space untuk itu, tapi jangan lama-lama. Kita harus tetap sadar bahwa kehidupan ini terus terus berputar, terus bergelut, dan kita harus menerima itu. Di psikologi mungkin ada istilah ada penerimaan, ada penolakan, ada penawaran, terus ada penerimaan. Oh, ada depresi dan penerimaan gitu ya. Intinya kayak gitulah. Itu memang fase-fase. Pertama kita menolak sesuatu, lalu habis itu kita menawarnya. Kita nggak percaya bahwa hal itu terjadi dan kita menawar, seandainya aku begini, maka nggak akan terjadi kayak gini. Dan akhirnya kita masuk ke fase depresi. Depresi memikirkan hal itu semua, kita berdiam diri. Ya, mirip dengan stresnya itu klimaksnya mungkin ya, atau puncaknya. Dan akhirnya kita accept atau menerima. Itu adalah fase yang menurutku normal. Jadi buat teman-teman yang sekarang sedang berjuang, gak apa-apa nangis, gak apa-apa untuk bersedih. Nikmatin itu semua dan tetap kita harus kuat untuk menjalani apapun masalah kita, apapun perjuangan kita. Itu aja sih. Dan yang penting berdoa, orang tua, dan terus berusaha. Itu sih dari aku, dan semoga untuk teman-teman yang sedang berusaha tetap semangat dan sukses untuk cita-cita baik kalian. Terima kasih.